cek cek. Ini cek cek. Ada kecil ada besar Kak. Cek 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 cek. Ini besar Kak. Ya. Yang hijau hijau. Cek Si. cek si. Ini kecil. Yang orange. Cek.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Segar ya pagi hari ini ya. Bersama dengan Aksara Alif Raja. Ini agak unik ya namanya ya. Dipanggilnya Bung Alif ya. Aksara boleh ya? Nanti dikiranya mau Aksara Lontara begitu. Nama pendeknya, nama panjangnya Aksara Alif Raja, nama pendeknya Aksara Alif Raja, nama panjangnya Alif Bataza. Baik, ini Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Pangkep ya, cukup jauh kita mendatangkan Bung Alif ini. Tapi lebih jauh pastinya masyarakat juga ingin tahu seperti apakah sebenarnya kemudahan, apakah atau sulitkah sebenarnya dalam pembuatan akta tanah itu sendiri. Tapi bagusnya kita ke regulasinya dulu deh. Kita mulai dengan Bung Alif dulu. Bung Alif ini kan paling sering menjadi momok di masyarakat kita itu adalah pembicaraan tanah. Kalau tidak sengketa ada lagi apa istilahnya tanahnya sedikit diambil orang 1 senti 2 senti jadi masalah gitu ya. Apalagi 1 meter 2 meter. Nah kira-kira bagaimana sih sebenarnya regulasi dari tanah ini? Bagaimana kemudian masyarakat kita tuh lebih mudah untuk mendapatkan sertifikat begitu Bung Alif? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Ibu MC, Ibu Moderator, sebenarnya harapan saya duduk di pinggir sini itu supaya bukan saya yang pertama ditanyain. Harapan saya beliau sebagai pejabat pembuat akta tanah. Nah tetapi karena ternyata sudah kebaca dari awal oleh moderator untuk saya ditanyain. Pertama yang saya mau sampaikan begini, kalau secara normatif pasti semua orang bisa googling semua aturan main atau secara semua regulasi tentang pertanahan. Bicara pertanahan berarti bicara tentang outputnya adalah sertifikat. Begitulah yang ini masyarakat. Mulai lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun nomor 5 tahun 1960 sampai turunannya sampai terakhir adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian di breakdown ke beberapa peraturan pemerintah mulai 16 2021, 18 2021, 20 2021. Tapi panjang untuk mendefinisikannya satu-satu, saya pikir itu bisa langsung di-download aja. Tetapi yang perlu kita tahu, saya pertama mengapresiasi untuk teman-teman RRI yang telah memberikan ruang sebagai instrumen, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat tentang sosialisasi, seperti apa sih sertifikat, seperti apa sih pelayanan, dan di mana sih diurusnya. Jadi gini, PPAT itu satu bagian juga yang tidak terpisahkan dengan kantor pertanahan atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kita sangat bersyukur karena Kementerian ATR BPN, saya sebenarnya sebelum menjadi kepala kantor atau kepala BPN Pangkep, saya tadinya memang hampir 3 tahun sebagai salah satu di kantor pertanahan Kota Makassar yang melayani 4.000 layanan per bulan. Bayangkan tuh. 4.000 layanan. 4.000 layanan Bu Moderator, Bu MC. Jadi itu saya panggil kakak atau ibu soalnya saya tahu persis ya? Saya punya sejarah dengan Ibu MC ini sebagai mantan salah satu aktivis pers mahasiswa Indonesia ya. Jadi sekitar 4.000 layanan. Kalau dianggap ya hanya ratusan per bulannya. Itu nah, memang karena ini adalah ibu kota provinsi. Satu kemudahan pertanahan dengan keluarnya kemarin di launchingnya oleh presiden sebelumnya Pak Jokowi itu meluncing yang namanya sertifikat elektronik. Ya. Sertifikat elektronik ini adalah bagian dari solusi untuk menghilangkan tadi pengantarnya Ibu Moderator itu menghilangkan yang namanya khususnya sengketa batas atau penyerobotan. Karena di tanah itu sebenarnya ada 2 untuk sertifikat. Ada 2 variabel. Pertama adalah variabel penguasaan yuridis, kemudian yang kedua adalah penguasaan fisik. Di PP 2497 ini 2 yang paling ini kan kalau pendaftaran pertama kali. Ya. Penguasaan fisik itu adalah misalnya Pak Hendra PPAT, bukan PPAT-nya sebagai personal mempunyai bidang tanah di Jalan Hertasning misalnya. Ya. Penguasaan fisiknya itu macam-macam. Entah itu rukonya ada di atas atau rumah ataupun pagar kalau misalnya belum ada.
Kalau tidak bisa punya duit lagi untuk membangun pagar sebagai bentuk penguasaannya, maka minimal ada satu bentuk tanaman yang ada di dalam. Entah itu pohon mangga, pohon rambutan, atau pohon apapun itu di dalamnya, atau bunga, atau pohon beringin yang bisa ditandai. Untuk menjadi sebagai simbol atau tanda, sebagai bentuk legitimasi bahwa memang penguasaan fisik Dikuasai oleh dikuasai oleh Iya. Pak Hendra. Itu satu. Atau seperti zaman dahulu kala, orang-orang tua kita itu botol, bukan botol plastik, botol kaca itu dimasukkan tanah kemudian ditanam, entah itu 1, 2, 3, 4 biji. Jadi pada saat misalnya ada pembuktian bahwa siapa pengusahaan di situ, maka si itu saya ada pasti bisa dicek, Pernah, ada ya. pernah tanam botol di situ 3 botol atau 2 botol atau 1 botol untuk membuktikan Bahwa secara dia dinasti pemiliknya. bahwa pemiliknya itu adalah Hendra, gitu. Nah, itu penguasaan fisiknya. Kemudian penguasaan yuridis itu macam-macam. Kalau di Makassar itu macam-macam jenis tanah. Jenis maksudnya suratnya tanah. Ya. Kalau di daerah, kalau di Luraya itu sebagian besar itu kalau saya tidak salah itu tanah negara semua. Bukan aset ya, bedakan aset negara Ya, dengan tanah negara. Ya. Kalau di Makassar itu macam-macam. Kalau di Pangkep itu cuma ada 2 saya lihat selama saya menjabat kepala BPN di sana itu cuma 2. Pertama itu tanah rinci, tanah milik adat, bekas milik adat, tanah rinci, atau kalau di Jawa namanya girik. Yang kedua tanah negara, berarti ada dus. Kalau di Kota Makassar itu macam-macam tuh. Ada tanah SGMT yang pengusahaannya misalnya pemerintah kota harus ada SK. Ada tanah P3MB, itu peninggalan Belanda, aset Belanda dulu. Ada tanah Egendom Perponding. Ya. Egendom Perponding itu sertifikat Belanda yang di zaman itu, tetapi pas keluar kemarin Perpres tahun 79 untuk diharuskan untuk mengkonversi semua hak-hak milik Barat. Itu ini untuk didaftarkan pada kantor Kementerian Agraria. Kemudian ada tanah P3MB sudah, SGMT sudah, Perka 5. Ada tanah rincik, ada tanah negara. Nah, masalahnya adalah kita mau lihat di sini kalau misalnya penguasaan fisik kemudian ini yang dipegang penguasaannya, maka kan gini, kalau penguasaan fisik tadi tidak ada suratnya berarti tanah cari surat. Ya. Ya kan? Tapi kalau misalnya surat yang ada tanahnya tidak ada, maka surat cari tanah. Nah, gitu. Nah, Jadi, itu yang kadang-kadang berbenturan ya di situ ya. Kalau misalnya ada yang makanya harus ke penguasaan untuk supaya berkualitas tanahnya. Ini harus ada 2, penguasaan fisik dan penguasaan yuridis. Mungkin untuk sekian dulu. Itu untuk tanah pertama kali yang belum bersertifikat. Tanah yang sudah bersertifikat macam-macam tuh. Itu urusannya juga di kantor pertanahan atau BPN. Pertama adalah tanah misalnya tanah yang sudah mau dibalik nama atau peralihan. Peralihannya untuk apa? Kewarisan kalau sudah meninggal si pemilik ininya untuk ke anaknya atau istri atau ke suaminya. Kemudian yang kedua adalah tanah yang mau dibalik nama karena hibah atau karena jual beli gitu. Mungkin nanti kita kembangkan diskusinya. Baik. Ini menarik ya. Ternyata di Makassar itu cukup banyak jenis-jenis yang dalam kategori tanah itu ya. Dan sudah tadi sampaikan bahwa ada penguasaan secara fisik dan juga secara yuridis. Nah, kita ke Pak Hendra ini. Pak Hendra ini kan sebagai pejabat pembuat akte tanah ya, otomatis ini harus berhadapan langsung dengan masyarakat, khususnya mereka yang kemudian sudah punya sebidang tanah misalnya yang harus kemudian diklaim sebagai milik itu. Kira-kira apa sih yang menjadi kesulitan ketika orang-orang itu harus membuat sertifikat? Karena kan tidak bisa dipungkiri ya, masih banyak masyarakat kita yang tidak punya sertifikat begitu dengan alasan katanya mahal dan sebagainya. Seperti apa tuh sebenarnya Pak Hendra? Jadi kalau terkait untuk penerbitan sertifikat, kemarin itu yang sering terjadi di masyarakat itu Bu, ini data yang dibawa ke kami tidak lengkap. Jadi bukan persoalan kenapa ini lama, kenapa ini begini. Jadi data yang kami minta kebanyakan itu mereka belum paham data-data apa yang dilengkapi dibawa itu data dan berkas-berkas dilengkapi. Salah satu contoh yang paling sering menjadi polemik di kantor kita itu apabila turun waris. Karena sekarang jadi warisan ada, gitu jadi sekarang kan dulu ini Bu, waris itu dulu dibuat surat tanah waris oleh kelurahan. Sekarang ada
aturan baru perubahan lagi bahwa untuk waris itu harus berdasarkan penetapan pengadilan. Nah ini kadang yang beberapa masyarakat itu belum paham tentang hal-hal apa yang harus disiapkan. Jadi kendala utama sebenarnya itu di pengumpulan data awal, Bu. Ya. Apalagi terkait dengan penerbitan sertifikat yang paling sering menjadi masalah itu adalah pembuatan sporadik. Karena terkait Seperti apa itu supaya jelas nih masyarakat sporadik itu apa? Pengakuan penguasaan oleh pemerintah setempat kayak lurah. Nah, yang sering terjadi itu di sengketa batas. Paling sering terjadi. Paling sering terjadi. Paling sering terjadi. Iya. Nah, itu yang kami terima akhirnya karena belum selesai, ini lama. Itu ya biasanya kalau misalnya kayak rinci atau surat-surat tanah yang dimiliki oleh masyarakat kita, apakah kopiannya itu memang ada di pemerintah setempat? Karena kan biasanya saya dengar itu ribut, kita kehilangan ini, ayo deh tanya dulu sama pemerintah setempat, Anda ada kopiannya kayak begitu? Kalau sependek pengalaman kami, Bu, kalau terkait buku C, buku F itu ada di pemerintah. Tapi kalau untuk sertifikat ada namanya warka di BPN itu tuh semua terdaftar di situ, Bu. Itu. Jadi kalau memang ada kehilangan mestinya ke BPN ya? Ya, kalau sudah sertifikat, Bu. Kalau belum masih rinci mungkin ke kantor lurah setempat. Oh, atau berarti kantor benar camat. ya masyarakat itu bisa cari kalau misalnya masih rinci ya. Betul. Ke pemerintah. Baik, kita kembali ke Bung Alif. Ini Bung Alif tadi kan cukup kompleks ternyata ya kalau kita bicara soal tanah ini. Tadi sudah dibahas sangat gamblang bahwa khusus untuk Makassar saja ini bingung juga ini kita memeta-metakan itu ya. Yang mana kemudian tanah negara, kemana tanah rinci dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat kita ini bisa terdorong nih Bung Alif untuk bisa buat sertifikat. Karena kan ada beberapa lah yang tidak bisa dipungkiri nanti mau jual rumah atau jual tanah itu baru pusing. Karena yang mau beli ini harus sudah punya bersertifikat. Nah, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan Bung Alif? Oke, jadi gini, sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya mau jelaskan dulu bahwa semenjak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dengan turunannya, itu diperintahkan untuk Kementerian Agraria, khususnya untuk pertanahan, itu di daftar nanti tanah itu hanya tinggal satu jenis, itu tanah negara. Jadi tapi berlakunya itu semenjak lahirnya UCK 5 tahun itu. Oh, jadi udah hitungannya berapa 5 tahun, tahun mungkin ya? tinggal setahun lebih ya. Nah, tetapi kalau misalnya tanahnya tanah milik tanah apa, tetap dibuatkan di riwayat. Tetapi untuk proses pendaftaran tanahnya itu sudah tinggal tanah negara. Karena bedanya gini, kalau tanah bekas milik adat dengan tanah negara itu kan ada pengumuman 30 hari. Kalau tanah negara enggak ada pengumuman, ya. Nah, nanti itu didaftarkan semua pemberian namanya. Jadi pemberian itu didaftarkan jadi tanah negara. Tapi begini, ada program di kementerian itu namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu sebenarnya ada sertifikat, ada outputnya namanya PBT. Lengkap itu misalnya peta bidang tanahnya itu sudah semua bidang tanah terpetakan. Terpetakan itu sudah jelas itu ukurannya. Oh ya sekian, oh di sini. Oh berapa, misalnya di kompleks ini itu sudah semua. Misalnya lurah biar walaupun jalan itu sudah terpetakan, sudah komplit semua, lengkap. Jadi namanya kota lengkap atau kabupaten lengkap. Jadi pada saat masyarakat datang ke kantor ke kelurahan, sebelum datang ke kantor pertanahan, ke kantor kelurahan dulu supaya diurus misalnya namanya sporadik tadi disebut Pak Hendra, atau surat keterangan tanah atau surat penguasaan. Kalau misalnya belum bersertifikat, tinggal dicek. Ditanyalah ke Pak Lurah misalnya bertanya, yang mana tanahnya Ibu? Oh yang ini tanah. Maka di situ kan semua ada spesifikasi bahwa tanah ini ya enggak ada masalah, enggak ada gugatan para pihak. Karena begini, BPN itu yang pasti bahwa BPN tidak akan menerima permohonan pendaftaran dari masyarakat apabila masih ada upaya hukum di dalamnya. Oh jika berproses Kalau bersih BPN akan daftar untuk lakukan. Karena begini, bukan kewenangan ranah BPN untuk menyelesaikan konfliknya itu sebenarnya. Misalnya ada upaya hukum. Itu kalau misalnya pidana ya lapor lah. Kalau misalnya perdata ya langsung ke pengadilan. Ada perdata, ada tun, ada pidananya. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai beres baru daftar. Saya luruskan kembali yang disampaikan tadi Pak Hendra misalnya yang tadi itu soal misalnya peralihan tadi. Pendaftaran tanah itu bahwa ada pajak lah, ada ini. Saya meluruskan bahwa semua pembiayaan yang masuk di BPN itu yang namanya pajak itu bukan diurus di BPN. PPH itu diurus di Kementerian Keuangan
kantor pelayanan pajak. Oh, berarti tetap ke pajak situ ya. Iya, Ya. BPHTB itu bukan juga di BPN. Kan itu kadang-kadang lama misalnya. Makassar nilai tinggal dilihat. Nilai transaksi, nilai NJOP, NJOP ya. atau nilai pasar yang dipakai misalnya. Misalnya oke, nilai transaksinya adalah misalnya 1 miliar. PNBP-nya, BPHTB-nya itu kan gila misalnya. Misalnya 5%, itu pengurangan 60 juta. 1 miliar kurang 60 juta, berarti 40. 40 juta. 940 juta kali 5%, itulah BPHTB. Kalau belum di breakdown itu aturan ininya untuk 25%, kan ada masing-masing setiap. Iya. Tapi kalau PTSL ada macam-macam juga, BPHTB ada BPHTB terutang, ada BPHTB. Enggak ada BPTB-nya, hanya NTPD yang diambil di Spenda. Dan itu kadang-kadang masyarakat kendalanya di situ. Aduh, susahnya ribetnya di BPN itu ngurusin, ada NTPD lah, ada validasi. Padahal itu bukan semua, itu di Bapenda. Pemerintah kota, pemerintah kabupaten setempat. Pajaknya validasi pajak, di karena kantor pendapatan pelayanan daerah pajak. ya, dia masuk di Buat pendapatan aktanya di teman-teman PPAT, bukan BPN juga. Lengkap semua itu, baru saya yakin 1 jam itu bisa selesai. Apalagi kalau kantor pertanahan Pangkep. Karena begini Bu. Kenapa? Karena itu sudah sekarang itu sudah elektronik. Sertifikat elektronik itu memudahkan. Jadi saya sampaikan saya sangat bersyukur karena ada media RRI yang menjadi instrumen kita. Saya dipanggil, diharapkan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai sertifikat supaya datang ke kantor pertanahan untuk mengalimediakan sertifikatnya dari analog itu yang warna fisik hijau ya, itu yang sudah fisik macam-macam ya. Tinggal selembar kemudian nanti tinggal download itu, tidak jadi genggaman itu sertifikat. Jadi teorinya tadi pengusahaan fisik itu pada saat ada orang yang mempunyai etika tidak baik datang ke kantor pertanahan untuk mensertifikatkan tanahnya Pak Hendra itu, maka di BPN langsung tertolak dengan sendirinya karena baru di titiknya dimasukkan langsung sudah muncul error bahwa tanah itu sudah bersertifikat. Jadi mohon minta tolong karena begini, apalagi tahun jahiliyah, tahun 61, 62 belum terpetakan, minta tolong didudukan datang ke kantor pertanahan supaya langsung dielektronikan. Jadi ini juga sebenarnya memang lagi ramai ya PTSL ya, karena itu juga yang program sertifikat gratis itu juga ya, Bung Alif ya. Yang program sertifikat gratis itu adalah PTSL. Iya PTSL. Iya PTSL kalau di Kota Makassar, kemudian kalau di tempat lain ada namanya redistribusi tanah. Nah, tapi PTSL itu ada output, jangan sampai masyarakat anggap, kok mana sertifikatnya? Iya, karena PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu mungkin produknya itu sampai PBT saja, surat ukur. PBT itu peta bidang tanah, itulah yang bisa nanti kalau misalnya ini yuridisnya tinggal masyarakat itu melengkapi setiap ini datang ke kelurahan. Terus agak lama juga itu prosesnya ya? Enggak lama, sebentar saja itu masalahnya. Apalagi kalau misalnya sudah pernah ikut PTSL itu ada produk PBT-nya. Tinggal mengurus tapi di kelurahan atau desa setempat, bukan BPN. Cuman stigma yang terbangun seolah-olah. Kemudian seolah-olah pengurusannya ribet apa segala macam itu BPN. Padahal di luar BPN itu bukan urusan kita. Yang kedua stigma terbangun tentang mahal. Apanya yang mahal? Benar ini jadi rame. Iya, apanya yang mahal? Silakan datang, lihat kok, itu transparansi semua kok, ada 2010 SPOP-nya, ada PNBP-nya juga. Oke, Iya. Baik, ada penelpon ya? Silakan di 082133339440. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Dari Pak Arfa Selayar ini. Pak siapa? Arfa Selayar. Oh Pak Arfan. Afa. Oh, Iya, Arfa Selayar. Oke, di Selayar. Jauh ya? Baik, silakan. Ini jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini, Mbak. Ini kebetulan habis membeli sebidang cukup tanah, namun surat ini cuma keterangan jual beli, belum menjadi sertifikat. Dan itu pun namanya si pembeli dengan penjual di dalam situ tertentu. Bagaimana nantinya ini kalau dibalik nama sekaligus dikuasai
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini cuma punya akta jual beli. Nah, belum punya sertifikat. Iya, bagaimana itu? Jadi gini, kalau sudah punya sertifikat, maka yang mau dibuat sebelum ke kantor pertanahan itu adalah kalau misalnya si A di sertifikat itu sudah meninggal, si A ini suami, maka yang diurus itu adalah surat keterangan waris. Surat keterangan waris itu diurus di kelurahan atau desa dan camat. Surat keterangan waris itu atau di penetapan di pengadilan tadi, agama ya. misalnya. Jadi surat keterangan waris itu ditandatangani, oh benar pada tanggal sekian, jam sekian telah meninggal dunia si A dengan memiliki 1 orang istri, 2 orang anak, kan? Yang masih hidup. Meninggal pada tanggal sekian ini gitu, tapi bukan urusan BPN, itu di kelurahan dan desa. Nah, setelah itu dilengkapi baru diceklah sama teman-teman. Kalau misalnya balik nama ke warisan berarti ada lagi pajak BPHTB. Nah, itu yang bukan harus di BPN lagi itu. Itu di Semua pemerintah berpikir ke kota, BPN sebenarnya ya. Bapenda, ya. Kemudian kalau belum bersertifikat seperti tanah itu Iya, tadi, sekarang akta jual beli itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya sudah bersertifikat. Tapi kalau misalnya sudah Masih jual beli begitu? jual beli mungkin tanah rinci kali. Iya, mungkin Tanah ya. rinci kali, tanah bekas milik adat yang dibuatkan yang ada perselkohirnya. Dibuatkan akta jual beli. Caranya adalah tetap ambil sporadik yang dibahasakan tadi Pak Hendra ini, Om Hendra, bahwa harus ambil sporadik dari supaya desa itu lebih legal itu ya, dasar. lebih jelas Itu ya. dasarnya. Iya. Betul-betul. Baik, silakan 0821 3333 9440 kembali yang coba bersama dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, Pak Hendra ini ya karena bagian tak ini bikin sertifikat kayaknya nih. Sebenarnya kalau bikin sertifikat bagiannya BPN. Oh, BPN ya. Ya, seperti apa sebenarnya kalau misalnya ada yang berkaitan kayak tadi itu ya. Oh, jadi kalau kayak case seperti tadi, Ya. itu kan belum ada sertifikat, Bu. Iya, masih jual Jadi, beli. masih gitu. jual beli, keterangan jual beli. Biasanya kami ikat dengan pengikatan jual beli. Oh. Jadi pengikatan jual beli dulu, di pengikatan itu didalilkan bahwa akan dilaksanakan akta jual beli setelah sertifikat terbit. Karena aturannya memang tidak ada akta jual beli jika tidak memiliki sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan. Harus berbentuk sertifikat, Bu, untuk penerbitan AJB. Oh Seperti ya, itu. jadi sebenarnya keabsahan jual belinya ini hanya antar mereka saja gitu. Ya, kalau jadi- dianggap untuk legalitas. Ya, jadi biasanya kita ikat dengan pengikatan jual beli, Bu. Jadi pengikatan dulu mereka bahwa mereka kan jual beli apabila sertifikatnya sudah ada. Ya kan misalnya di daerah kayak begitu ya, mereka Iya, kan Bu. punya sebidang tanah, kemudian mungkin kebutuhan butuh uang panai misalnya tuh apa dana itu harus jual tanah begitu. Jadi memang harus ada pengikatan. Nah, ketika jual beli untuk bisa menyatakan bahwa ini bisa adalah sebuah legalitas yang resmi, melibatkan pemerintah atau biar mereka saja begitu? Kalau seperti case yang tadi melibatkan pemerintah, jadi Sebaiknya harus ya? ada keterangan dari pemerintah setempat kalau itu tidak dalam sengketa. Terus itu penguasaan fisiknya dia, gitu. Itu tadi yang sporadik penguasaan fisik. Ya, baik. Silakan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan wabarakatuh. siapa ini? Iya, selamat pagi dengan Imran di Parepare. Pare-pare. Iya, Oh. Imran Pak Dokter. Dengan Imran di Parepare. Dengan Imran. Imran di Pare-pare. Iya, silakan Ki, silakan Ki. Mohon maafin Pak Alif, saya tujukan kepada Pak Alif. Saya kan punya rumah di kompleks BPN. Ya, saya punya rumah di kompleks BPN. Saya sudah ke BPN. Terus saya dimintai IMB. Saya sudah ke BPN. IMB. Iya, saya diminta IMB, sedangkan IMB saya, gimana jalan koordinasi Pak? Saya mau urus tentang hak, karena sekarang ini pakai hak pakai. Bisa Diulang dikurangi Pak, pelan-pelan Pak. kurangi volume. Mungkin radionya dikecilin Pak, supaya kita agak jelas. Oke. Iya. Saya ini punya rumah di BTN, saya BTN. Ya, silakan.
silakan lanjut. Iya, saya di BTN, saya punya rumah di BTN. Iya. Terus saya ini mau urus milik. Karena sekarang BTN sertifikat tapi hak pakai. Oh, masih hak pakai. Setelah saya ke BPN, saya diminta IMB, terus bilang IMB saya tidak tahu di mana. Saya sudah bongkar semua arsip saya. Saya mohon petunjuknya di mana caranya untuk mendapatkan IMB, di mana. Saya mesti belahan atau mesti hidup di kantor mana Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke, paham Pak Imran. Berarti hilang IMB-nya ya, mau urus lanjutannya dan itu akan kemana untuk bisa mendapatkan IMB-nya ini. Gimana nih Bung Alif? Jadi kalau ini kan macam-macam sertifikat itu, salah satunya tadi yang disebut hak pakai. Hak pakai itu ada 2 jenis. Ada hak pakai perorangan, ada hak pakai instansi. Dan hak pakai itu punya batas waktu. Hak pakai perorangan misalnya 10 tahun gitu kan. Kemudian hak pakai instansi itu selama dipergunakan. Hak pakai instansi itu untuk semua pemerintah, kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, kota atau tanah negara lah, kejaksaan, polisi, nah itu hak pakai instansi. Tetapi ada juga sertifikatnya pemerintah itu ada bentuk HPL, hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu yang bisa dikerjasamakan, misalnya Karebosi itu. Karebosi itu HPL. Kenapa harus HPL? Karena sebelum terbit HPL itu semua ada FS-nya, feasibility study-nya gimana segala macam. Oh, untuk bisnis. Oh, untuk dikerjasamakan. Jadi bisa di pihak ketiga kan. Tetapi di pihak ketiga kan bukan berarti ini kan selama saya juga dulu waktu masih aktivis itu seolah-olah dijual aset itu ke investor. Padahal enggak lepas. HPL-nya masih terikat bahwa itu punya negara. Cuma di atas HPL diterbitkan namanya misalnya HGB. Iya. Ada HGB tapi itu ada batas waktunya HGB. Kalau peraturannya itu untuk pemberian HGB ada maksimal 30 tahun, kemudian bisa diperpanjang 20 tahun lagi, kemudian bisa diperpanjang 30 tahun lagi, jadi 70 semua. Ya. Tetapi haknya tetap hak keperdataan pemerintah. Coba diterima telepon sebelum saya jawab itu ya. Kayaknya seru nih ya perbincangan kita, penelpon jadi rame nih. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya seperti mendengar suara dari Jeneponto ini kayaknya ya. Kak Harudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Ya, silakan Pak Harudin Beta. Assalamualaikum bapak-bapak narasumber dia dan interaktif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kek. Saya memiliki tanah warisan dari orang tua saya Pak. Ada beberapa hektare. Tetapi surat nikah saya Pak tidak ada. Karena saya tidak memiliki istri sampai sekarang. Pertanyaan saya, persyaratan untuk pengurusan sertifikat tanah, apakah bersyarat surat nikah Pak? Terima kasih atas jawaban. Bersyarat per bidang maksudnya. Bagaimana sih Pak? Mana sih? Persyaratan kepengurusan sertifikat tanah, apakah bersyarat surat nikah? Oh, bersyarat surat nikah, begitu. Iya. Begini, saya punya harta warisan dari orang tua saya. Iya. Ada beberapa hektare. Tetapi sejauh ini saya tidak memiliki surat nikah karena saya tidak punya istri. Ya. Pertanyaan saya, apakah kepengurusan sertifikat tanah bersyarat dengan surat nikah Pak? Ya, baik. Dimengerti Terima Pak kasih atas Kahar. jawaban. Ya, Oke. terima kasih Pak Kahar dari Sebelum Jeneponto. saya jawab itu, Iya. Bu, saya jawab dulu pertanyaan sebelumnya tadi. Soal IMB bukan urusan BPN sebenarnya. Itu urusan di pemerintah kabupaten kota. Berarti harus kembali ke pemerintah kota Iya. ya, baik. Kemudian soal tadi hak pakainya misalnya lihat dulu hak pakainya sudah berakhir atau belum. Ceknya itu ke BPN kalau sudah sertifikat. Tadi misalnya kayak rinci apa segala macam bukan di BPN itu. Selalu juga ada pertanyaan saya dapat. Pak Alif, minta tolong ini saya mau cek apa? Cek tentang rinci. Saya bilang, waduh BPN tidak pernah mengeluarkan rinci. Yang bisa dicek di BPN itu adalah sertifikat. Iya. Itu pun juga persyaratan untuk pengecekan, pertama dia adalah perorangan, kemudian badan hukum. Kemudian itu APH. Kemudian syarat selanjutnya adalah mempunyai hubungan hukum atau hubungan keperdataan terhadap pengecekan. Misalnya RRI di situ. RRI ini bukan negeri misalnya swasta. Kemudian di situ dia pasang
tanah ini adalah milik PT RRI misalnya. Iya. Nomor sertifikat 07, 02 misalnya atau 2010. Asal haknya adalah persil kohir, rinci dan segala macam. Iya. Kemudian di situ ditulis di panjang. Kalau misalnya ada yang mempunyai beretikat tidak baik, dia lihat itu kemudian lakukan upaya hukum, pura-pura dulu lapor pidana atau lapor apa di ini, pasti di BPN itu langsung dilakukan pemblokiran. Pemblokiran pencatatan bahwa tanah ini masih dalam upaya hukum misalnya ke pengadilan Ya, atau lagi polisi, berproses segala macam. gitu ya. Pertanyaan kedua adalah kalau misalnya PT RRI kalau bukan negeri ya, Ya. masih swasta, Swasta, ya. misalnya PT RRI swasta misalnya atau PT ABC. Pada saat itu juga butuh modal untuk peningkatan ekspansi usaha. Iya. Lakukanlah hak tanggungan. Datanglah teman-teman PPAT sudah mau buat akad misalnya. Sebelum melakukan hak tanggungan pengikatan ke bank atau lembaga keuangan, maka yang harus dilakukan teman-teman itu adalah pengecekan. Iya. Pada saat pengecekan, pendaftaran pengecekan kantor pertanahan tercatat bahwa bidang tanah tersebut terdapat upaya hukum atau segala macam, nggak bisa kan? Nggak bisa berproses. Nah, makanya ada Ya. keterbatasan informasi untuk diberikan. Itu tadi bahwa mempunyai hubungan hukum atau hubungan keberatan itu. Makanya kalau seperti yang tadi ada hak pakai, misalnya ada persyaratan IMB, cek dulu Pak. Kalau misalnya hak pakainya berakhir, berarti tinggal dilihat riwayat tanahnya di situ, misalnya tanah negara atau permohonannya memang punyanya Bapak dan segala macam. Ya. Maka salah satu persyaratannya juga pasti teman-teman itu ada IMB-nya biasa diminta. Misalnya peningkatan hak dari HGB ke hak milik, pasti diminta IMB atau yang namanya sekarang PBG. Yang kedua pertanyaan tadi Bapak yang dari Jenek Ponto, soal kewarisan, Surat izin Pak, nikahnya. kalau tanahnya ahli waris berapa hektare itu berapapun, itu harus tetap yang namanya itu ada kewarisan. Jadi kalau kewarisannya disebut berapa orang bersaudara di situ, disebut semua itu bersaudara dan bertanda tangan di dalam kewarisan. Iya. Persoalan bahwa apakah diminta surat nikah atau tidak, ya kan dikasih surat keterangan bahwa belum menikah. Iya kan, kalau sudah menikah ya lampirkan akte nikahnya. Supaya kenapa itu semua itu terlampir segala macam, ini persoalan menyangkut tentang keberlangsungan riwayat pencatatan tanah nantinya. Iya, karena urusnya ke warisnya Urusnya itu. nanti, karena kan Ya. tidak selamanya kita di dunia ini. Iya kan, umurnya mungkin 100 tahun, meninggal ada. Kalau tidak ada misalnya istri tidak ada anak atau tidak ada suami, berarti kan ke atas. Sudah ke atas lagi, ke samping lagi ke warisan. Jadi makanya untuk mengetahui itu. Seperti itu. Ini menarik ya. Ini Pak Hendra, sudah banyak kasus juga ya yang ditemui dengan kondisi yang serupa tadi. Bahwa ada hak milik seperti HGB. Tapi kan yang paling sering kalau di Makassar yang saya tahu ya, Makassar dan beberapa daerah di sekitarnya. Ini kan misalnya kayak developer. Itu kan banyak tuh, Iya. nah masih HGB ya Iya. rata-rata. Terus kemudian ketika ada yang sudah merasa sudah melunasi tapi belum pecah nih menjadi satu sertifikat sendiri. Nah kalau seperti ini bagaimana sih sebenarnya prosesnya itu? Jadi biasanya yang terjadi di lapangan itu, kalau terkait masalah developer, biasanya developer itu kan mengambil dana dari pihak bank biasanya Bu, berbentuk apa itu kredit jasa geria, kredit pembangunan, kredit modal kerja. Nah kadang yang dimasukkan ke bank sebagai penjaminan itu Bu, sertifikat itu yang dimasukkan, itu dimasukkan. Jadi biasanya teknisnya biasanya mereka lakukan pemecahan dulu terus dimasukkan ke bank. Nah pada saat ada pelunasan baru mereka lunasi ke bank mengambil sertifikat. Ada yang seperti itu. Ada juga yang induknya ini yang masuk Bu. Ini jadi masalah biasanya. Yang induk ini, Yang induk ini yang sering jadi. semuanya yang nggak bisa pecah. Jadi ketika ada pelunasan harus nunggu semua dulu harus lunas Bu. Atau kalau dia punya dana dia tebus. Tapi biasanya yang menjadi permasalahan yang seperti itu. Itu Nah kalau misalnya. menyambung warisan tadi Pak Hendra. Ya Bu. Nah, kalau misalnya sudah ada dari ini sudah ada ahli waris mau bikin sertifikat, biasanya kan apakah memang utuh dulu atau sudah bisa langsung pecah? Misalnya nenek punya tanah, Ya. udah meninggal, Ya. yang ada kan anak-anak nih. Nah, anak-anak ini kemudian mau membagi tanah nenek, tapi kan tanah nenek ini belum ada sertifikat. Ya. Nah, apakah harus bikin sertifikat utuh dulu atau baru dipecah-pecah atau bisa langsung pecah-pecah begitu?
Biasanya bagaimana? Atau ke Bung Alif dulu deh? BPN itu memang urusan. Oh urusannya gini, ya. Saya agak ribet juga nih. Jadi bagian misalnya BPN dan, di satu bidang tanah 1 hektar, 10.000 meter, Misalnya. itu satu sertifikat. Ah, ah. Si nenek A sudah meninggal, mempunyai 5 orang anak. Kewarisan namanya tuh, Iya. BPT kewarisan. Benar. Harus balik nama kewarisan dulu ke 5 orang anaknya tadi. Setelah 5 orang anaknya tadi, baru berpikir yang mana bagiannya siapa untuk tanah ini. Jadi semua hartanya si nenek ini, misalnya satu sertifikat ada 1 hektar, satu sertifikat ada kebun 2 hektar, ada empang misalnya 1 hektar, berarti 3. dulu. Jadi tanah tadi sawah misalnya 1 hektar itu sertifikat untuk 5 orang. Tanah yang tadi lagi di kebun 2 hektar harus atas nama si ahli waris itu. Karena pewarisnya kan si nenek tadi, ahli Iya. warisnya ini anak 5 Anak-anaknya, orang. iya. Kemudian empangnya tadi 1 hektar di atas namakan lagi. Nah sekarang pertanyaannya adalah mau dibagi atau gimana? Tapi maksudnya begini, dia belum dapat sertifikat misalnya Bung Alif. Maksudnya sudah kan tidak ada nih, nenek ini lagi tidak tahu lah ya bikin sertifikat. Jadi tanah itu belum bersertifikat. Apakah memang ketika waris itu harus disertifikatkan utuh dulu? Sertifikatkan utuh supaya gampang utuh dulu baginya. ya. Oke. Iya, itulah biasa kadang-kadang. Makanya Langsung begini, bukan kadang misalnya begini, kalau masih bersaudara Iya. itu masih belum ada konflik. Tapi kalau sudah ada pihak-pihak lain, pihak lain itu begini, 5 bersaudara itu 3 perempuan 2 laki-laki. Iya. 3 perempuan ini sudah bersuami, 2 laki-laki ini sudah beristri, sudah ada pihak lain berarti. Iya. Kemudian sudah lagi itu melahirkan lagi suami anaknya, istrinya, iya. melahirkan lagi istrinya, berarti ada lagi pihak lain. Maksudnya pihak lain di situ, maka ini benih-benih konflik kalau misalnya tidak Iya. lakukan pendaftaran untuk pemeliharaan datanya di BPN. Makanya ini minta mestinya. tolong semuanya, baik yang sudah bersertifikat datang ke kantor pertanahan untuk alih mediakan itu supaya menjadi sertifikat elektronik. Yang belum bersertifikat daftar sertifikatnya. Pantas ya, kadang-kadang orang tidak bersaudara gara-gara tanah ya. Meskipun punya aliran darah yang sama. Lahirnya perkara konflik pertanahan itu karena ditunda-tundanya untuk tidak didaftar tanah itu untuk ini. Yang Iya. kedua tidak dilakukan pendaftar pemeliharaan data, misalnya sudah meninggal tidak kali waris. Sudah lama AJB tidak ini lagi. Makanya Iya. begini, akte produknya Pak Pak Hendra Hendra ini, itu ya. ada namanya hibah, ada juga namanya jual beli. Kalau saya meskipun bersaudara atau orang tua mau ini, saya mendingan pilih AJB. Iya. Karena kekuatan hukumnya untuk akte jual beli itu sudah putus hubungan keperdataan antara si penjual dengan pembeli. Jadi kalau misalnya nanti si pihak-pihak lain yang tadi saya Iya. maksud, Putus ya. tidak ada lagi, ada transaksi di situ. Betul. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat. Halo, assalamualaikum Mbak Fitri. Iya, dengan siapa ini? Jenazah di Makassar ini, Mbak. Iya, dengan kecili dulu radio tak. Iya, suara radio tak. Iya, kayaknya. Iya, supaya Saya tidak. masih kayak gini, Mbak. Iya, siapa tapi di Makassar? Saya di Makassar ya. Iya, siapa nama tak? Pak Tabe. Junedi di Makassar. Pak Junedi. Pak Junedi. Oke, silakan ke Pak Junedi. Iya. Tabe, silakan. Iya, ya saya mau tanya ini Pak, ini masalah pembagian masalah warisan. Ada salah satu di Goa itu orang tua saya begini, dia tidak membagi, yang lain itu nak kasih semua, sabar saya tidak. Gitu, bagaimana solusinya itu Pak itu? Oh. Makasih banyak Pak Fitri. Oh iya, ada tanahnya di Iya. Goa, terus kemudian dari jual beli, tapi dia nggak dapat ya Pak Junedi? Ini tidak dapat ada dari orang tua ini. Dari orang Ya, tua, yang tapi lain- ada tanah ya, yang lain pasti. dapat, saudaranya dia nggak dapat. Iya. Gimana itu? Ya, saya sudah. Jadi terima kasih, Pak Junedi. gini Pak, Iya. Pak Junedi, kalau soal Waalaikumsalam. pembagian harta warisan bukan Iya. di urusan BPN. Kita mencatatkan, ditinggal kita mau pakai 2 pola pembagiannya, apakah lewat kalau misalnya orang Islam berarti hukum Islam pembagiannya. Iya. Atau bagi rata gitu Atau ya? itu bukan dengan BPN, tapi mungkin Pak Notaris bisa. Iya, bisa menjelaskan ini. Soalnya soal bagi-bagi nih. Ya, tapi soal oke. Bagi-bagi. Nah, kalau misalnya kan tadi kan sudah dibahasakan hak terhadap satu itu kan sebenarnya berguna untuk semua ahli waris ya. Sebenarnya haknya ya. Jadi begini Bu, kalau terkait waris itu ada kewenangan pemberi waris
untuk melakukan pemberian, tapi tidak boleh melebihi aturannya legitim porsi, itu tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari seluruh harta. Jadi kalau misalnya ada orang yang menerima waris lebih banyak, lebih sedikit dari Waris lainnya. bisa jadi itu kemauan dari si orang tua sebelum meninggal mungkin. Iya. Jadi tidak bisa terlalu jauh di ini, tapi selama tidak melebihi legitim porsi boleh. Tapi kalau melebihi itu sering jadi masalah kalau melebihi dari legitim porsi. Nah, kalau misalnya tidak ada pesan-pesan sponsor dari orang tua yang ini, tergantung mau memilih waris apa, mau memilih waris secara Islam atau waris secara. dia kan nggak dapat nih ceritanya Pak Hendra. Nah, kalau tidak dapat mesti lihat dulu Bu. Dia ini kemarin bagi warisnya seperti apa? Apakah warisan diterima sebelum orang tua meninggal atau diterima setelah waris meninggal? Jadi memang harus dilihat dulu sejarahnya ya, kronologis kejadiannya. Baik, sebenarnya ini cukup panjang ya, banyak sekali yang kita mau ulik. Saya belum sampai sebenarnya pengen tahu banyak tentang tanah ini, tapi kita sudah di ujung perbincangan. Di closing statement ini kira-kira apa yang ingin disampaikan Bung Alif ke masyarakat kita? Agar kemudian ini masalah-masalah konflik tanah ini bisa kemudian dieliminir. Untuk menghindari sebagai langkah preventif jauh dari konflik atau perkara atau sengketa pertanahan, maka pertama tolong untuk semua tanahnya, asetnya itu berupa tanah didaftarkan pada kantor pertanahan dimanapun tanahnya berada. Yang kedua, saya meminta supaya masyarakat juga untuk semua sertifikatnya yang lahir yang belum bersertifikat elektronik supaya datang ke kantor pertanahan untuk mendaftarkan sertifikatnya alih media ke sertifikat elektronik. Karena itu untuk bagian dari langkah-langkah untuk langkah preventif kita menghindari adanya penyerobotan lah, dan minta tolong supaya tanahnya yang misalnya ditinggal misalnya untuk tidak ada aktivitas supaya difungsikan tanahnya itu karena ada peruntukan penggunaan tanah itu. Kalau misalnya tidak ada ditinggal begitu saja, jangan juga salahkan BPN karena BPN itu tidak mempunyai polisi tanah. Ya, yang mengidentifikasi ya. BPN tidak, Kementerian Negara tidak punya polisi tanah sehingga minta tolong tanahnya dijagai. Dijagainya adalah bentuk penguasaan. Bentuk penguasaannya adalah apa? Terserah mau tanam buah, mangga kek atau apa kek di situ. Kalau PBB juga kadang-kadang jadi masalah tuh. PBB itu apa PBB? Iya, PBB. PBB itu bukan kewenangan BPN. Itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten kota setempat. Berarti tidak ngaruh sebenarnya ya terhadap itu. Lihat, baca di SPPT ada di situ bahwa PBB slip ini bukan pembuktian terhadap hak atas tanah. Ya, ada di situ tulisannya. Itu tuh yang kadang-kadang jadi konflik. PBB itu adalah bagian dari bentuk ketaatan warga negara terhadap pemilikan tanah, penggunaan tanahnya. Jadi dia itu bentuk ketaatan untuk membayar pajak ke negara. Baik. Jadi bukan urusan Kementerian Negara, bukan tentang hak keperdataan tanah antara subjek dengan objek tanah itu. Baik, ini makin lurus nih. Ya, nah, baik. Mungkin Silakan Bung Hendra, ini diantaranya juga kan tadi PBB ya, selalu jadi konflik. Saya yang bayar PBB, nah saya ini yang punya tanah. Ya mungkin di closing statement silakan. Jadi untuk masyarakat Kota Makassar atau Sulawesi Selatan, sebelum melakukan transaksi jual beli tanah, hibah ataupun bentuknya yang terkait dengan pertanahan atau transaksi lain, kalau bisa kami terbuka lebar, kami notaris PPAT terbuka lebar untuk ditemani konsultasi. Kalau yang mau konsultasi dulu terkait itu kami siap memberikan masukan-masukan dan saran-saran hukum sebelum transaksi. Iya, ini jadi baik, luar biasa ya perbincangan kita dengan dua cowok cakep yang menemani saya di kesempatan pagi hari ini. Sebenarnya pengen sekali, terlalu banyak sebenarnya ya konflik tanah kalau kita bicara. Ini baru kita bicara soal sertifikasi dan kepemilikan, belum lagi yang lain-lainnya. Ya itu tentunya bisa mengedukasi masyarakat kita untuk lebih tentunya mensupport bahwa kemudian jika Anda tidak ingin teledor nantinya bermasalah di kemudian hari, maka harus melakukan segera pendaftaran ke BPN untuk bisa identifikasi keberadaan aset tanah Anda. Baik, di kebersamaan saya dari Warkop Berbagi Kopi di Jalan mana nih? Hertasning ya. Hertasning Raya Ruko Hertasning B19 Makassar. Saya Fitriani Rahman bersama dua narasumber saya pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.